Pada waktu 95 itu ada genosida, kurang lebih sekitar 35.000, 40.000 penduduk terbunuh. Anak-anak, perempuan yang lebih banyak korbannya. Dan pada saat itu Presiden kita, Pak Soeharto, itu datang kunjungan ke Sarajevo, ke istananya Presiden Bosnia waktu itu Pak Alija Izetbegovic. Kami standby karena waktu itu Pak Harto dari Jerman, dikawal juga dulu walpernya Pak Safri Samsudin. Nah, jadi kedatangan Pak Harto itu difasilitasi pesawat UN mendarat di Sarajevo. Sarajevo itu lokasinya kayak di lembah, jadi banyak sekali dikelilingi oleh sniper-sniper. Tapi untungnya kehebatan daripada Indonesia dengan dipimpin Pak Soeharto pada waktu mendarat di Sarajevo tidak ada tembakan. Padahal 2 hari sebelumnya ada pesawat khusus dari SRAJ itu dari Jepang itu kena tembak pesawatnya. Tapi Pak Harto aman. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Brigade Podcast. Saat ini saya sedang ke kantor Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas untuk mewawancarai salah satu narasumber, yakni Purnawirawan Polri yang telah mengharumkan nama bangsa di pentas dunia. Selama berkarir di Korps Bayangkara, beliau juga pernah bertugas sebagai pasukan perdamaian di Bosnia. Selain itu, beliau juga punya pengalaman menarik tentang penanganan aksi massa pada saat reformasi 98. Langsung saja kita berkenalan dengan beliau, Inspektur Jenderal Purnawirawan Arief Wicaksono Sudi Utomo. Selamat siang. Selamat siang, Mas Jenderal. Terima kasih. Saya manggilnya izin Jenderal atau gimana nih? Pak Arief atau Bang Arief aja? Pak Arief, Bang Arief ya? Bang Arief. Biar kelihatan masih muda ya. Terima kasih. Oke, Pak, kami sebelumnya terima kasih Pak karena sudah berkenan menerima kami di kantor Kompolnas. Oke. Gitu. Nah, untuk yang pertama kali yang kami mau tanyakan adalah pengalaman Bang Arief ketika menjadi polisi perdamaian di Bosnia Herzegovina. Mungkin Abang bisa cerita background-nya seperti apa dan ada menemui peristiwa apa yang paling menarik dalam penugasan Bapak itu? Monggo, Pak. Untuk penugasan ke Bosnia itu pada waktu saya masih pangkat kapten. Dulu kapten, karena masih di bawah ABRI. Nah, tahun 94-95. 94-95, prosesnya cukup panjang, seleksi dari Mabes Polri, seleksi dari Mabes ABRI, dan yang terpenting seleksi dari PBB sendiri. Jadi akhirnya sebagai tim kontingen polisi yang pertama kali berangkat, 20 orang berangkat, 5 orang pulang. Jadi tinggal 15. Nah, kalau langsung kepada pengalaman yang menarik, memang tadi sudah saya sampaikan sama Mas tentang bagaimana mandat PBB. Kami dimandatkan untuk tugas sebagai police observer. Police observer. Apa bedanya dengan tentara perdamaian lah sebut aja. Jadi komponen daripada PBB itu ada police observer. Kalau di polisi seperti kami dijadikan UNCIVOL, United Nations Civilian Police. Nah, kalau yang tadi Mas bilang bawa senjata, itu adalah UN Battalion. Nah, UN Battalion itu dari negara-negara anggota PBB. Cuma mereka hanya diperbolehkan, kalau mereka pakai beret biru dengan polisi, mereka hanya diperbolehkan membawa light weapon. Nah, yang ketiga adalah military observer. Jadi dari tentara dari negara anggota PBB maupun tentara dari Republik Indonesia. Kami mendapatkan tugas dari Oktober 94 sampai Oktober 95. Yang paling menarik, karena tugas itu, itulah saya dapat pengalaman yang luar biasa, yang pengetahuan-pengetahuan yang akhirnya bisa saya bawa ke Indonesia, dan semaksimal mungkin saya terapkan di dalam memimpin polisi di Indonesia. Contoh seperti kita dikenalkan kepada SOP itu Standard Operation Procedure atau hak dari atau kewajiban dari si polisi itu sendiri. Kemudian SAP Standard Administration Procedure itu hak-hak kita. Cuti, gaji berapa, kalau meninggal dapat berapa, kalau invalid dapat berapa. Termasuk mind awareness, pengetahuan tentang ranjau, kemudian juga sound operation, kemudian juga termasuk demilitarization. Itu kira-kira yang pengetahuan yang dapat saya miliki. Pada saat Abang ke sana, itu kan situasi di sana sedang tidak baik-baik saja. Betul.
ada perang di sana. Betul. Apa yang Bapak temui, Pak? Situasi seperti apa yang Abang temui pada saat itu? Ya, nah memang pada saat kami di sana Oktober 94 sampai Oktober 95 itu memang perang terjadi karena perang antar etnis Serbia, etnis Bosnia yang melibatkan juga di negara-negara seperti Kroasia, Slovenia, Makedonia, Kosovo itu juga terlibat. Ya itu satu kawasan tuh, Pak. Satu kawasan ada 6 former Yugoslavia, terutama yang paling terdampak adalah Bosnia. Bosnia itu dikerubuti oleh negara-negara tadi, terutama oleh Serbia. Waktu itu dipimpin Presiden Serbia itu Slobodan Milosevic yang terakhir dinyatakan sebagai penjahat perang, dibawa ke International Tribune Court di Den Haag dan akhirnya meninggal dunia sebelum dijatuhi hukuman. Termasuk beliau punya milisi yang dipimpin oleh Radovan Karadzic. Iya. Atau mungkin bisa diberi judul tukang jagal dari Balkan. Tukang jagal dari Balkan. Beliau juga sudah dibawa International Tribune Court di Den Haag, tapi sekarang udah meninggal, dijatuhi hukuman sudah meninggal. Nah itu yang sangat-sangat membuat kita harus waspada. Situasi seperti itulah yang Bapak temui. Betul. Jadi setiap hari kami harus membawa ransel, cukup makan, minum sehari dan semua yang penting harus dibawa di ransel itu. Karena sewaktu ada perintah evakuasi kita harus pergi. Gitu, Mas. Oke. Nah, Pak sebagai kalau nggak salah tadi police observer. Ya. Apa yang Bapak kerjakan sehari-hari di sana, Pak? Nah, jadi tugas police observer itu adalah kita melaksanakan human right violation. Jadi memantau apakah ada pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang kedua kita melaksanakan tugas humanitarian. Jadi saya harus patroli di seluruh tempat di pelosok untuk bisa berinteraksi dengan penduduk. Apa yang mereka butuhkan, misalkan butuh makanan, butuh medical, ya itu harus saya catat. Dan habis itu saya berikan kepada SQ dan alhamdulillah sehari kemudian datang bantuan itu dan harus kita deliver ke mereka. Kalau termasuk ada human right violation. Pada waktu kami tugas di sana, during period September 1995 itu ada genosida di Srebrenica, wilayah Bosnia. Jadi suatu kecamatan yang tadinya dijaga sama kompi dari Ukraine, ya kan, dia disuruh mundur sama milisi dari Serbia itu karena satu bahasa, ya dia mundur. Nah disitulah terjadi genosida karena kami batalion-batalion Muslim waktu itu diminta untuk mundur. Batalion Muslim kayak dari Bangladesh Batalion, Jordan Batalion, dan Malaysia Batalion. Kalau Indonesia waktu itu hanya batalion kesehatan, Indonesian Medical Battalion. Jadi itu yang paling luar biasa terjadi genosida di Srebrenica September 1995. Artinya Abang turun ke lapangan dong, Pak, untuk menyelidiki atau apa namanya memantau genosida itu, Pak. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jadi kami tadi saya sampaikan batalion-batalion Muslim itu harus mundur. Dari itu dan dijaga oleh batalion-batalion seperti Dutch Battalion, French Battalion, sama US Battalion. Apa Pak yang terjadi? Kenapa batalion negara-negara yang mungkin mayoritas Islam Pak disuruh mundur, Pak? Karena mereka ditengarai, mereka memberikan bantuan kepada Bosnia. Nah, kalau kita sesama anggota Muslim mungkin wajar lah ya, bantuan kepada negara Bosnia yang sedang terkepung ini. Kasihan mereka penduduk cuma 4 juta waktu itu, mereka dikepung dengan situasi dan kondisi, termasuk di sana kan ada cuaca 4 musim, electricity juga sangat jarang, dan pada saat itu presiden kita Pak Soeharto itu datang kunjungan ke Sarajevo, ke istananya presiden Bosnia waktu itu Pak Alija Izetbegovic, dan mendirikan bantuan termasuk mendirikan masjid di sana. Itu dari negara Indonesia. Tetapi informasi yang Abang dapat pada saat itu memang benar terjadi genosida, Pak? Betul. Bisa dicari di digital, Srebrenica kurang lebih sekitar 35.000, 40.000 penduduk terbunuh. Jadi anak-anak, perempuan yang lebih banyak korbannya. Wah, itu rasanya gimana, Pak? Iya kan, maksudnya berada di sana tetapi tidak bisa dalam tanda kutip yang mengadvokasi gitu, Pak. Betul. Nggak bisa, kita disuruh mundur
Jadi hanya batalion tadi kami sebutkan tadi yang menjaga di sana. Gitu. Oke. Waktu Pak Harto berkunjung ke sana, Bapak berarti ikut memfasilitasi juga atau bagaimana Pak? Kami standby karena waktu itu Pak Harto dari Jerman, dari Dresden. Oke. Nah di Dresden tuh kalau nggak salah ada demo yang diinisiasi sama Sri Bintang Pamungkas, ya kan? Nah Pak Harto ke sana dikawal juga dulu walpernya masih kolonel Pak Safri Samsudin. Nah, jadi kedatangan Pak Harto itu difasilitasi oleh UN dengan pesawat UN Flight mendarat di Sarajevo. Sarajevo itu lokasinya kayak di lembah, jadi banyak sekali dikelilingi oleh sniper. Tapi untungnya kehebatan daripada Indonesia itu dengan dipimpin Pak Soeharto waktu itu, pada waktu mendarat di Sarajevo tidak ada tembakan. Padahal 2 hari sebelumnya ada pesawat khusus dari SRAG, Special Representative Secretary General Yasushi itu dari Jepang, itu kena tembak pesawatnya. Tapi Pak Harto aman. Dari airport pakai APC, kendaraan taktis ke Istana Alia Esat Begovic, pertemuan bilateral, kemudian beliau peletakan batu pertama pembangunan masjid di Bosnia Herzegovina. Selain itu, apalagi yang Abang lakukan sebagai police observer itu tadi Pak? Kerja hariannya itu seperti apa? Mungkin khususnya berinteraksi dengan masyarakat, gitu ya. Apa yang mereka butuhkan, lalu bagaimana Abang memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan itu sampai akhirnya terpenuhi, gitu? Ya, tugas utama tadi itu tugas humanitarian, kemudian tugas untuk semacam monitoring masalah pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian juga ada peristiwa-peristiwa tindak pidana yang terjadi, pelanggaran-pelanggaran itu juga masuk dalam laporan kami dan untungnya cepat direspon oleh SQ, markas besar ketika mendapat laporan dari tim kami ke sana. Kemudian juga pada saat pertama kami tugas, kami ditempatkan di Plaski. Plaski itu dekat sama Bihać. Plaski itu di ujungnya Sub-Krajina, yang Bihać itu wilayah Bosnia. Ada serangan dari milisi karena langsung kami evakuasi ke batalion terdekat, yaitu batalion Polandia. Itu tidak diperbolehkan serangan balik kan Pak ya? Tidak boleh. Jadi kita punya markas itu langsung dibongkar sama milisi. Jadi dalam waktu mungkin hampir 2 minggu kami diamankan oleh batalion Polandia. Terus habis itu dievakuasi ke Zagreb. Kemudian kami redeploy ke highway patrol. Highway patrol itu antara Zagreb ke Beograd, dan saya kebetulan dapat akomodasi di Okučani. Okučani itu daerah Serbia. Ternyata di situ tanpa saya sadari di situ adalah kediaman adiknya Radovan Karadzic yang tadi disebutkan sebagai tukang jagal dari Balkan itu tadi. Oke, apa Pak pengalaman? Saya jadi tertarik soal cerita Bapak tinggal di rumah keluarganya mereka. Seperti apa situasinya yang Abang bisa gambarkan ke kami itu? Ya, waktu itu memang musim dingin ya. Karena saya nggak berpikir panjang karena saya juga terdesak habis dievakuasi terus oleh batalion Polandia, kemudian diungsikan ke Zagreb. Zagreb itu SQ daripada UN. Kemudian begitu ada info dari interpreter, ya saya terima aja. Karena musim dingin saya terdesak kan. Jadi harga cocok, saya bayar untuk akomodasi, makan dan cuci pakaian, dan saya tinggal di situ. Dan di situ juga satu lagi yang saya mesti bayar, yaitu tentang kayu bakar. Karena electricity itu cuma nyala seminggu 2 kali pun cuma beberapa jam. Nah ternyata saya baru tahu di situ ada adiknya Radovan Karadzic itu dari foto yang tertera di ruang tamu beliaunya. Akhirnya sebulan kemudian saya pindah ke Darfur, daerah yang relatif aman. Itu menjelang 3 bulan menjelang mengakhiri misi, end of mission. Dan kebetulan saya juga ditunjuk jadi di Darfur, sektor Darfur itu, sektor West waktu itu, ditunjuk jadi perwira operasi di PBB untuk mengatur operasional polisi PBB. Saya mau tanya lagi tadi soal tinggal di rumah adiknya Radovan berarti ya. Dalam bayangan kami itu mengerikan Pak. Gitu. Apakah itu juga apa Abang rasakan ketika saat itu misalnya dijaga milisi bersenjata kah atau gimana sih yang bisa kita lihat gitu sekarang? Ya, saya tidak merasa ngeri karena tadinya saya nggak tahu.
Saya nggak Ngeri tahu. karena Dan nggak tahu ya. yang kedua karena juga saya butuh karena musim dingin kan. Iya. Kita orang dari suhu tropis tinggal di musim dingin minus 10, minus 20. Walaupun saya juga sudah dilengkapi dengan peralatan dari Mabes ABRI waktu Iya. itu. Yang ketiga saya baru mengetahui belakangan. Tapi karena begini, psikologinya orang lokal, mereka butuh duit. Jadi mereka butuh uang. Kalau mereka bisa menjaga saya, pasti mereka dapat uang sewa. Oke. Kalau dia ngapa-ngapain saya, dia nggak dapat uang sewa. Itu ya, itu yang mereka butuhkan. Iya. Karena kalau misalkan daerah situasi perang, kalau mereka nggak punya duit, mereka mau hidup pakai apa? Itu Mas. Tapi saya juga pelan-pelan tidak menunjukkan sikap yang mencurigakan. Jadi begitu saya tahu dari teman-teman, Rif kamu tinggal di ini. Benar ternyata. Nah baru saya secara sopan, saya setelah 1 bulan terpenuhi saya bayar itu kan, baru saya secara sopan saya bilang saya mesti dekat ke kantor saya yang baru gitu. Dan mereka menyadari juga. Dan mereka juga nanti akan mencari polisi PBB yang mau meneruskan di tempat saya tadi. Gitu Mas. Artinya sebenarnya tidak ada perbedaan kepentingan ya Pak ya antara yang Abang dan sebagai polisi observernya PBB begitu dengan kepentingannya dia tuh nggak ada ini ya, sehingga tidak ada apa ya konfrontatif lah di antara Abang dengan kelompoknya mereka gitu, enggak ya Bang ya? Nggak ada, nggak ada. Sepanjang karena kan komandan milisi itu sendiri Pak Radovan itu kan dia daerah operasinya agak jauh dari tempat yang saya tinggali, tempat adiknya dia itu. Nah kepentingan daripada masyarakat lokal itu adalah uang Mas, karena situasi perang mereka nggak punya apa-apa, they have nothing, jadi mereka butuh uang. Itu makanya mereka mempertahankan supaya ada anggota PBB yang tinggal di situ, bayarannya lumayan. Iya. Gitu Mas. Adiknya atau siapapun yang Abang temui pada saat itu menceritakan nggak sosok Radovan itu seperti apa sih gitu? Dia nggak pernah cerita. Saya pun juga nggak paham Karena kan. nggak tahu awalnya tadi Paham, ya. baru belakangan. Saya langsung, wah ini harus segera pindah. langkah-langkah. Tapi supaya tidak mencurigakan itu tadi, saya bersikap yang tidak mencurigakan kepada mereka gitu. Oke, Pak, sebelum lanjut lagi, saya mau tanya tadi, balik lagi sedikit soal aktivitas aktivitas Abang sebagai police observer tadi. Apa yang paling Abang ingat? Interaksi apa yang paling Abang ingat dengan masyarakat, dan bantuan apa yang paling Abang ingat juga Abang fasilitasi bagi masyarakat itu? Ya, bantuan atau aktivitas yang paling saya ingat itu adalah ketika saya diperintahkan oleh satuan tempat saya tugas itu adalah patroli ke daerah-daerah pegunungan. Untungnya di awal saya mendapatkan suatu pelajaran tentang mine awareness, tentang ranjau. Jadi saya nggak boleh melewati daripada jalur yang ditetapkan itu. Itu yang pertama. Jadi saya harus disiplin. Kalau enggak pasti selesai itu Pak, betul. ya? Apalagi ketika musim salju. Untungnya saya udah lulus tes winter driving. Jadi saya harus tahu mana yang harus saya jalani, meskipun jalan tertutup sama salju. Alhamdulillah saya bisa masuk. Yang ketiga, masyarakat itu memang membutuhkan obat-obatan dan kayak selimut, kayak ini sama makanan. Ya selimut kan? Dan makanan. Selimut, makanan dan obat-obatan. Memang perang itu nggak enak bagi masyarakat sipil ya Pak? Betul. Dan masyarakat itu kalau mereka punya polisi PBB yang ngontrak di tempat mereka, ngekos di rumah mereka, mereka dapat uang. Tapi kalau enggak, dapat dari mana? Kan di sana tuh 4 musim, Mas Fabian. Jadi ada tanaman, dan mereka kalau mereka memelihara binatang kayak ternak babi, mereka masuk orang kaya. Babi, ya kan? Kemudian kalau mereka punya tanaman, musim dingin nggak tumbuh kan? Tanaman yang paling mereka andalkan adalah kentang. Ya, dan mereka 4 musim, sehingga pada waktu musim panas, musim semi, mereka bercocok tanam. Tapi menjelang musim gugur, mereka harus siap-siap, harus nimbun stok makanan di gudang yang mereka miliki. Jadi masalah bantuan makanan atau dukungan logistik, termasuk obat, termasuk peralatan-peralatan rumah tangga, itu mereka sangat membutuhkan, Mas. Gitu, Mas. Berarti mereka sangat berterima kasih ya sebenarnya sama Abang dan teman-teman pada saat itu ya. Saya ingat soalnya gini Bang, kalau saya lihat video-video
baik itu tentara ataupun polisi perdamaian kita di daerah penugasan, itu interaksi tentara kita dengan masyarakat setempat itu sangat intim. Sehingga mereka mengucapkan terima kasih, bahkan ada yang sampai masyarakat setempat itu belajar bahasa Indonesia gitu. Iya. Itu berarti situasi juga terjadi ketika abang bertugas di sana. Ya betul. Jadi yang Mas bilang tuh betul. Iya. Saya begitu datang ke sana, saya harus belajar bahasa lokal. Kakoste, Dobardan, Gospodin, Gospoji. Apa itu artinya tuh? Kakoste itu apa kabar? Dobardan itu selamat siang ya. Kemudian Dovidenya itu goodbye, Gospodin tuan, Gospoji itu nyonya gitu kan. Dobro, super dobro. Ya kan, itu bahasa-bahasa lokal yang saya harus paham, saya harus belajar. Nah, yang Mas bilang benar. Jadi ketika saya mampir di SQ, saya dapat CTO sebulan sekali. CTO itu compensatory time off atau hari libur. Saya pergi ke PX itu tokonya PBB. Saya beli barang-barang kayak coklat, kayak permen, kayak rokok. Even itu saya beli juga Vivo. Vivo itu ini bir. Jadi kalau saya melewati beberapa checkpoint, kalau ada anak-anak, saya kasih coklat, seneng dia. Yang Mas bilang tadi, kalau ketemu sama milisi dari Kroasia, Serbia, atau Bosnia, kita kasih Vivo, bir. Bir itu harganya cuma berapa kuna. Kuna itu mata uang mereka. Mereka seneng. Ya kan? Nah, kemudian pada waktu itu, 94-95 itu tidak ada batalion Indonesian, yang ada cuma Indonesian Medical Battalion. Nah, tidak ada batalion tempurnya, tidak ada. Ada batalion tempur, karena waktu itu, kalau nggak salah kita masih di ban untuk bisa mengirimkan batalion tempur. Nah, batalion Indonesian Medical Battalion itu mereka punya keunggulan. Jadi mereka bisa membuat klinik di beberapa tempat, jadi mereka bisa menerima masyarakat penduduk lokal itu untuk bisa berobat. Berobat yang blood pressure, kemudian obat-obat yang dalam tahap awal lah gitu. Jadi mereka juga banyak disenangi oleh masyarakat sana. Betul yang Mas bilang tadi. Gitu. Iya, apa namanya, kalau di sosmed kan banyak itu berseliweran seperti itu. Nah, jadi sebenarnya sebagai police observer, sebenarnya kemampuan apa atau skill apa yang paling harus dimiliki, Bang? Ya, yang pertama itu adalah, kalau menurut pendapat saya adalah kemampuan untuk bisa mengerti tentang karakteristik kerawanan daerah. Karakteristik kerawanan daerah. Ya, itu harus kita dipetani, harus dibuat pemetaan. Di daerah tersebut tuh ada daerahnya bagaimana, daerah pegunungan, daerah sungai, atau masyarakatnya apa saja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, komunikasi publik. Nah, tadi diplomasi tadi ya. Kalau di lingkungan kantor teman-teman PBB pakai bahasa Inggris. Tapi kalau dengan masyarakat setempat itu tadi, Dobardan, Kakoste, Gospodin, Gospoji, Dobro, Super Dobro. Itu, ya kan? Itu yang harus kita pelajari. Terus yang ketiga, kita juga punya ada sarana kontak. Yang itu tadi saya beli permen, beli coklat, beli rokok, beli Vivo, bir tadi. Ya itu untuk bisa beradaptasi dengan mereka, ya kan? Kalau saya sih paling kalau dari Indonesia kan bawanya Superme. Untuk kita kasih ke sana kan mereka bingung apa nih Superme. Tapi ketika dicoba, iya, rasanya kan agak bagaimana gitu kan. Mungkin pedas-pedas bagaimana. Nah, mereka itu tadi Mas, karakteristik kerawanan daerah sama komunikasi publik, dan yang lebih penting lagi adalah kemampuan untuk background sebagai polisi. Ya kan, itu tadi kalau ada pelanggaran-pelanggaran kita harus tahu ini mesti dibawa kemana. Karena pada waktu kami datang ke sana, begitu datang termasuk ditanya itu, Rif, kalau kamu nanti menghadapi masalah di lapangan, pakai IC bahasa Inggris ya kan, terus kamu dicegat sama milisi, apa yang kamu lakukan? Kamu diminta mobilmu, apa yang kamu lakukan? Gitu. Kamu dimintain uang, apa yang kamu lakukan? Gitu. Nah, itu harus kita bisa pecahkan persoalan itu. Padahal saya belum pernah tugas di PBB waktu itu, gitu Mas Sofian. Berarti itu dan alhamdulillah Abang melaksanakan tugas menunaikan misi itu lancar ya, Bang. Alhamdulillah, kalau nggak lancar ya nggak sampai di sini. Artinya sekalipun ada persoalan tapi masih bisa diatasi. Dan Abang sampai 2 kali loh. 2 kali? Iya kan? Ya, 2 kali. Yang kedua kalinya itu kapan, Bang? Pertama Oktober 94 sampai Oktober 95, completely 1 tahun. Yang kedua 97-98, Maret 97, Maret 98. Ada saya punya setahun juga berarti ya? 1 tahun. Nah, yang kedua ini kan
misi di PBB di sana sudah berubah. Yang tadinya UNPROFOR, United Nations Protection Force, menjadi misi UNTAES akibat adanya Dayton Agreement. Dayton Agreement itu adalah pada waktu itu difasilitasi oleh Presiden Amerika Bill Clinton, perdamaian, dan akhirnya perang usai. Nah, jadi implementasinya di daerah former Yugoslavia tadi, misi udah berubah menjadi UNTAES. UNTAES berarti United Nations Transition Authority in Eastern Slovenia. Oke, artinya sudah masuk dalam transisi menuju damai. Menuju damai, makanya begitu kami datang ke sana yang kedua, itu diadakan referendum, pemungutan suara, terus habis itu implementasinya kehidupan normal pelan-pelan diterapkan. Diterapkan di lingkungan former Yugoslavia. Peran Abang masih sama? Apakah masih sama dengan sebelumnya atau punya peran baru di penugasan kedua di Bosnia? Ya, peran yang kedua agak berbeda. Kalau yang peran pertama banyak humanitarian, violation human right, sama tugas-tugas kepolisian dalam tahap pertama. Yang kedua karena saya dipanggil sama komandan PBB, Police Commissioner Arif, I see this is the second mission for you. Ini adalah misi kedua dari kamu. Oke. Terus dia akan membuka satu police station, kantor polisi di border antara Kroasia, Bosnia dengan Serbia. Kamu salah satu kandidat yang akan ditempatkan di sana. Wah, saya kaget juga itu kan. Terus saya diminta jawaban, tapi nggak segera, disuruh mikirkan. Akhirnya begitu saya setuju, oke Arif, kamu congratulations, kamu ready to be there. Terus ini anak buahmu, ini kantormu, ini mobil dinasmu, kan gitu. Nah, terus kamu juga punya tugas harus membimbing polisi lokal yang etnis Bosnia, Serbia, sama Kroasia tadi menjadi TPF, Transitional Police Force. Jadi pertama kamu mengatur operasional polisi PBB yang ada di bawah kendalimu, yang kedua kamu harus membimbing mereka. Membimbing dalam hal apa? Dalam mereka melaksanakan tugas-tugas normal kepolisian, tugas operasional harian maupun tugas mereka menangani suatu laporan tindak pidana. Begitu Mas. Itu setara apa Bang? Kepala polisi daerah, apa Kapolda, apakah Kapolres atau apa itu? Kalau menurut pendapat saya sih kayak semacam Polres, distrik, police district. Ya. Itu di daerah perbatasan berarti? Perbatasan, nama tempatnya Bilie, di daerah perbatasan Vukovar, Osijek ya. Kemudian di daerah di situ banyak permasalahan awalnya yang sifatnya agak complicated, tapi lama-lama setelah sudah terbiasa ya nyaman-nyaman. Seperti kalau mereka mau datang ke perbatasan, mau ke negara asal yang punya relatif itu keluarga, yang mungkin yang sudah dimakamkan, terus mereka mau mengunjungi, itu harus minta izin, ya kan? Kita harus memberikan pengamanan, termasuk ketika mereka mau menengok rumahnya yang ditinggalkan, ya kan? Itu memang tadinya agak complicated, tapi lama-lama bagus, lama-lama karena kita di samping komunikasi dengan polisi di bawah polisi UN di bawah saya sama TPF, kemudian juga UN Battalion sama organisasi PBB yang menangani masalah-masalah kemanusiaan kayak UNHCR, WHO, UNICEF gitu-gitu. Jadi pelan-pelan mereka mau datang nggak perlu lagi pakai pengawalan gitu Mas. Berkat Pak Kapolres tadi. Bang, apakah polisi dengan jabatan seperti Abang pada saat itu ada juga di wilayah lain di Bosnia? Atau memang ini special case saja Abang ditempatkan sebagai dalam tanda kutip Kapolres tadi di era transisi tadi? Banyak. Oh ada banyak. Ya. Jadi kayak. Dan Abang satu-satunya orang Indonesia yang jadi Kapolres tadi di sana. Iya banyak. Bahkan Pak Ito pun yang jadi komandan kontingen saya selaku polisi Indonesia. Waktu pertama saya ditempatkan jadi kepala polisi, beliau masih polis monitor artinya patrol, ya kan. Suatu saat saya kunjungan ke beliau, saya lihat Bang lagi ngapain? Oh lagi bikin laporan patroli. Oh, jadi senior aja masih patroli, Abang udah jadi Kapolres. Jadi, rupanya di PBB itu menerapkan suatu standar, bukan masalah pangkat kita dari negara asal, tapi adalah kemampuan. Kemampuan kita bisa berkomunikasi, mengendalikan kepolisian.
Ya kan ada polisi dari Mesir, dari Egypt, pangkatnya kolonel, dia juga patrolman juga kan. Karena itu tadi. Jadi tidak automatically kalau kita pangkat tinggi terus langsung jadi komandan. Enggak gitu. Jadi dilihat kemampuan kita. Oh gitu. Makanya kan tadi waktu saya cerita sama Mas Asna bahwa saya dipanggil, Rif ini adalah second mission for you. Saya bilang betul. Rupanya dia sudah lihat data. Oh Arif kemarin pertama begini, jadi makanya dijadikan salah satu kandidat untuk jadi kepala polisi situ. Gitu Mas. Oke. Nah, salah satu tugas kan tadi itu untuk mengelola situasi kamtipmasnya daerah tersebut lah ya. Lalu di pas saat yang sama, Abang juga sebagai pelatih gitu ya, pelatih dari polisi-polisi yang nantinya akan di pengawas. Oke. Nah itu susah nggak Abang? Karena yang Abang latih ini pasti kan dari luar, dari banyak negara gitu kan. Apa yang terjadi pada saat itu Bang? Ya yang saya ingat benar itu adalah memang saya menyadari kita menjadi polisi PBB itu Ansipol itu harus punya background pengetahuan kepolisian. Itu sangat bermanfaat di bidang yang paling bagus tuh di bidang hukum. Di samping komunikasi publik. Contoh, kalau mereka mendatangi suatu TKP, ada ditemukan orang bunuh diri, orang tergantung itu kan. Apa yang mereka lakukan harus kita liatin. Yang mereka tuh masukin TPF. Kamu udah cek belum jarak antara kaki dengan lantai, kemudian simpul daripada tali yang mereka gantung itu, ya kan? Kemudian olah TKP itu apakah sudah benar? Nah, yang kedua misalkan mereka ada konflik, masih ada konflik lah, biasalah kalau di antara masyarakat itu ada konflik. Nah, yang konflik itu yang lebih bagus adalah kita panggil perwakilan dari masing-masing masyarakat, terus kita komunikasi. Nah, kita komunikasi, kita duduk bersama, kita cari solusinya yang disepakati oleh semua pihak. Itu pengalaman saya. Oke, berarti metode-metode penyelidikan, penyidikan, begitu juga mungkin restoratif justice di situ yang Abang ajarkan ke TPF itu ya Bang? Iya betul, padahal waktu itu kan tahun 97, 98 kan belum ada restoratif justice. Betul. Jadi entah kenapa, ya memang saya mungkin terinfluence juga, terpengaruh oleh teman-teman dari PBB dari negara lain. Bahwa komunikasi itu adalah yang paling penting. Jadi ketika mereka anggap to make sense, oke Arif thank you kata dia kan. Jadi mereka melakukan, ya sudah ada perdamaian, shake hand, ya kan, akhirnya mereka tidak melanjutkan lagi perselisihan itu. Termasuk kalaupun toh ada ada polisi tenggelam di sungai itu juga kita bagaimana cepat aktif untuk mencari si yang tenggelam itu. Gitu Mas. Abang sebagai personil yang sudah makan asam garam lah di dunia perang gitu ya, di daerah konflik gitu. Apa yang Abang bisa bagikan kepada kami nih, masyarakat di Indonesia khususnya anak muda? Soal apa sih sebenarnya pelajaran yang paling bisa kita petik dari daerah-daerah yang berkonflik tadi? Banyak sih. Tadi kan saya sebutkan bahwa kita menjadi polisi PBB kan harus memenuhi standar PBB. Baik dari bahasa, baik dari driving, mengendarai mobil kan. Nah itu juga mengendarai mobil itu Mas, itu juga saya bagikan ketika saya pulang. Misalkan kita harus memeriksa kondisi mobil kita, pakai safety belt, kemudian juga harus pakai mirror yang di tengah spion kiri kanan. Jangan sampai kita membuat pelanggaran lalu lintas tanpa disadari loh Mas. Di Indonesia tuh banyak orang meninggal fatal accident gara-gara di jalan. Nah yang kedua itu tadi mengedepankan apabila ada suatu laporan masyarakat, kita jangan langsung percaya, tapi kita turun langsung ke lapangan. Artinya quick respon, cepat respon. Kita quick respon ke masyarakat, kita teliti dari hasil laporan mereka, kita lihat yang sebenarnya bagaimana. Nah disitulah nanti akan berkembang ide-ide kalau kita bisa mendatangi langsung TKP. Ya kan, oh ini begini, itu begitu. Jadi mereka bisa memahami apa yang kami sampaikan. Nah, yang ketiga, kalau misalkan ada konflik sesama mereka, selama masih bisa negosiasikan, dikomunikasikan, sesama mereka datang sama-sama, mungkin bisa difasilitasi juga oleh otoritas lokal otoritas daerah, itu kalau bisa diselesaikan apa tidak gitu. Kecuali perkara-perkara yang memang itu ada suatu perkara kriminal yang bernuansa
serius kayak pembunuhan, kayak penculikan, Oke. ya kan? Itu harus kita ikutin sampai bawa ke pengadilan. Itu salah satu. Dan yang paling terakhir adalah komunikasi publik yang positif dan efektif itu, Mas. Itu kira-kira. Dan tentu saja mungkin pengalaman Abang di sana itu menunjukkan bahwa konflik itu pasti merugikan masyarakat sipil. Iya. Ya di istilah bahasa Jawa kan sing kalah dadi abu, sing menang dadi harang. Karena itu relevan Pak sama sekarang kan kita mungkin sama-sama tahu ya Pak ya bahwa ada isu yang berembus untuk membuat Indonesia menjadi tidak baik-baik saja. Iya. Nah, ini menjadi pengingat nih pengalamannya Abang Arief ya. Betul kan? Yang tadi former Yugoslavia itu kan Yugoslavia ya. Iya. Terus begitu Joseph Broz itu meninggal, kan mereka berkeinginan untuk mengambil alih. Betul. Jadi akhirnya terpecah 6 negara. Iya. Nah, terpecah itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ternyata banyak konflik. Banyak tadi yang saya katakan tadi genosida tadi. Betul. Di Srebrenica sampai ada mass grave, kuburan massal itu. Ya kan orang-orang perempuan, orang-orang anak laki-laki, ya kan, lansia itu dihabisin semua itu kan. Iya. Ya, sementara yang muda-muda yang masih produktif itu dijadikan tentara. Nah itu memang semua pasti akan merugikan, baik yang menang maupun yang kalah sama-sama pasti merugikan. Betul Mas. IKIP Rawamangun demo, Universitas Borobudur demo, UKI Cawang demo, Forkot banyak masa tidak dikenal mengepung Polsek Matraman. Kok dilalah situasi semakin memburuk. Universitas Borobudur yang dijaga juga oleh Duren Sawit jebol. Mereka lewat jalan Kalimalang berduyun-duyun gabung ke UKI Cawang. Nah pada saat itu kejadianlah di Jogja Klender kebakar. Banyak korban 296 kalau nggak salah.